Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak selaku Ketua Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur. Rakerda FPK Jatim 2022 dan Seminar Kebangsaan bersama Forum Pembauran Kebangsaan FPK Jawa Timur. Salam pembauran. Kuatkan kerukunan antar suku dan etnis di Jawa Timur. Dibuka oleh Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak di Surabaya, Kamis 20 Oktober 2022. Kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur, dan seluruh hadirin Ketua FPK Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, dan Kepala Bakes Bampol Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, dan juga Kepala Bakes Bampol Provinsi Jawa Timur diwakili oleh Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam pembauran. Salam pembauran. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur. Perlu kami laporkan bahwa hari ini adalah merupakan rapat kerja daerah tahun 2022 sekaligus acara seminar pembauran kebangsaan, dan seluruh peserta dari Ketua dan Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur sebanyak 72 orang dan juga 24 orang dari pengurus FPK Provinsi dan juga masing-masing Kepala Bakes Bampol Kabupaten Kota yang hadir. Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan dalam hal pelaksanaan rapat kerja ini merupakan agenda tahunan bagi Forum Pembauran Kebangsaan untuk membahas program kerja apa yang akan kita lakukan sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006 dan juga peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2009, di mana dalam hal tugas pokok kita untuk kebinekaan tetap kita bertugas di dalam mengayomi dan juga melaksanakan kebinekaan itu untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu perlu kami sampaikan, dan juga nanti kami mohon kepada Wakil Gubernur untuk dapatnya membuka acara Forum Pembauran Kebangsaan ini. Demikian yang akan kami sampaikan. Selanjutnya nanti oleh Pak Ketua dapat menjelaskan lebih panjang. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur oleh Bapak Haji Muhammad Yusri Nur Raja Agam Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Salam pembauran. Salam pembauran. Terima kasih yang terhormat, yang kami muliakan dan kami banggakan Wakil Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, yang pada hari ini, sore ini dalam kesibukan beliau hadir di tempat kita. Terima kasih Pak Emil yang sangat menyayangi, mencintai kita-kita ini. Sebagaimana tahun lalu beliau yang juga dalam keadaan sibuk melakukan Zoom, membuka acara yang sama rakerda kita ini dari Madiun. Itulah
kebanggaan kita untuk Pak Emil, dan saya kira kita yang perlu sekarang ini mengharapkan Pak Emil memberikan pencerahan dan pengarahan kepada kita setelah situasi sekarang ini berubah agak sedikit tipis-tipis lagi COVID-19-nya. Mungkin harapan-harapan yang disampaikan kepada kita di mana peran FPK yang harus kita lakukan sekarang ini. Pak Emil, kami pada hari ini melakukan rakerda sekaligus juga menyelenggarakan seminar dengan 4 narasumber. Pertama dari Kepala Bakesbang, yang kedua dari Bapepro, yang ketiga dari Komisi A DPRD, dan yang keempat dosen Fakultas Komunikasi UNER Bapak Dr. Sukowidodo. Inilah yang akan mengisi acara rakerda kami. Di samping kami nanti juga akan menyelenggarakan pencerahan kepada kawan-kawan yang terutama dari daerah. Selama ini boleh dikatakan kami sudah mulai guyup, mulai bersatu, dan hampir tiap hari komunikasi antar daerah sudah berlangsung. Walaupun demikian kami masih ada 3 daerah lagi yang masih belum ada FPK-nya, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah disanggupi akan segera terbentuk, yaitu pertama di Ponorogo, kemudian di Lumajang, dan yang ketiga di kota Surabaya. Memang kota Surabaya ini ada kekeliruan. Dulu kami sudah pernah memasukkan surat ke Bakesbangnya zamannya Pak Marno. Ternyata Ibu Risma itu menganggap FPK itu sudah ada di kota Surabaya. Yang dianggap setiap acara Surabaya Pagansa itu adalah FPK kota Surabaya. Ini anggapannya sehingga dianggap sudah tidak perlu dibentuk, sudah terbentuk. Nah, akhirnya kita memberikan penjelasan. Akhirnya kemarin ini kami dengan Pak Eri Cahyadi dan juga Pak Armuji sudah menyampaikan bahwa Surabaya belum terbentuk. Mudah-mudahan dalam waktu singkat, Pak Emil. Demikian informasi yang kami sampaikan pada rakerda ini. Selanjutnya kami akan mengharapkan pencerahan paparan dari Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua Pembina Forum Pembauran Kebangsaan ini, dan sekaligus membuka acara rakerda kita ini secara resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak selaku Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur sekaligus membuka acara rakerda Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur, Bapak HM Yusri Nur Raja Agam, SH, Sekretaris Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur, Bapak Yafefi Warubu, SHMH, segenap jajaran Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur, termasuk segenap jajaran Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, juga perwakilan Bakesbangpol dari provinsi dan juga Bakesbangpol Kota Kabupaten se-Jawa Timur. Saya bersyukur bisa hadir pada kesempatan ini dengan semua keluarga besar FPK yang tentunya ini membahagiakan kita bisa bertemu langsung bertatap muka. Tahun lalu saya ingat saya sedang ada kunjungan agak urgent sekali waktu itu di Madiun atau di mana, sehingga mau tidak mau harus menggunakan Zoom. Ya. Tapi hari ini meskipun harus agak mundur dari waktu semestinya karena ada tugas di hutan, jadi bukan di Kota Lamongan, di hutan ini dekat waduk di Gondang gitu. Jadi tempatnya jauh sekali, tapi terima kasih sudah berkenan menunggu.
Ini kita memang mepet maghrib ini, jadi saya tidak akan terlalu panjang. Yang paling penting adalah kehadiran saya adalah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur akan pentingnya forum pembauran kebangsaan. Kenapa demikian? Coba kita lanjut ke berikutnya. Bahwa forum pembauran kebangsaan, ya, slide berikutnya, bisa dibuka. Ya, forum pembauran kebangsaan ini adalah amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 dan diperkuat lagi dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 411 Tahun 2009. Jadi kami berterima kasih 35 kabupaten kota sudah membentuk forum pembauran kebangsaan, dan kami bersyukur bahwa Bapak Wali Kota Surabaya dan Pak Wawali sudah berkenan menerima audiensi FPK dan sudah berkenan bersedia untuk menjalankan amanah Permendagri ini. Tentunya ini menunjukkan perkembangan yang sangat membahagiakan bagi kita semua, karena justru kalau ngomong soal keanekaragaman antar tentunya suku, Surabaya ini salah satu istilahnya melting pot-nya. Mungkin selama ini lancar karena Sekretariat FPK Jawa Timur lokasinya di Surabaya, ya, jadi walaupun nggak ada Surabaya tapi di Jawa. Tapi alangkah baiknya manakala ini bisa terintegrasi juga sebagai di kota Surabaya. Yang dua lagi tadi Lumajang nanti langsung kami hubungi, dan juga Ponorogo. Ya, saya rasa mungkin ada hanya administratif atau teknis saja. Lanjut, untuk apa sih FPK ini? Kita refresh lagi, ya. Satu adalah tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua FPK, di Rakerda ini kita mau menyusun program kerja, gitu. Jadi program kerjanya dimulailah dari aspirasi masyarakat, ya, aspirasi masyarakat. Bagaimana sebenarnya forum pembauran kebangsaan bukan tempat untuk menonjolkan perbedaan, tapi tempat untuk mencintai perbedaan, ya. Untuk mensyukuri perbedaan. Itulah eksistensi dari forum pembauran kebangsaan. Jadi kayak, kenapa sih kok mesti diomongin? Toh nggak diomongin juga guyup kok, rukun, pasti banyak yang ngomong begitu. Buat apa diomongin bahwa kita ini beraneka ragam, kita berbeda-beda nih? Bukan. Tetapi kita ingin tahu bahwa apapun suku Anda akan merasa seperti di rumah sendiri kalau berada di Jawa Timur. Itu yang ingin kita dorong, ya. Jadi inilah sebabnya forum pembauran kebangsaan adalah suatu wadah, ya. Tadi ada tarian Minang, ya. Saya juga pernah di Sugui Sirih itu waktu lamaran. Jadi saya kebetulan istri Palembang. Jadi datang ke sana mau lamaran itu, kemudian dikasih sirih, terus diingetin juga jangan terlalu semangat gigitnya, pahit katanya. Tapi Pak Yusri dimakan semua, ya enak katanya. Kita dikit-dikit, luar biasa Pak Yusri, ya. Yang kedua, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat. Jawa Timur sendiri kalau indigenous-nya, ya, yang dari sini itu kan kita tahu lah, ada Jawa, ada Madura, ada Tengger, bahkan ada Samin, ya, di Bojonegoro, ya, ada Osing, ya, ada Osing sama Bawean, ya. Tapi di realitanya hari ini kami merasa bahwa yang berasal dari Minang, yang berasal dari Palembang, dari Nias, Medan, semua, ya, Bugis, yang lain-lain, itu semua sama-sama orang Jawa Timur, nggak ada perbedaannya sedikit. Jadi ini pentingnya forum ini, kita bisa duduk bareng membicarakan hal-hal yang bisa membuat kita semakin mencintai dan mensyukuri keanekaragaman ini, ya. Jadi jangan hanya fokus beda, tapi aneka ragam, ya. Sama kayak ini coraknya, warnanya beda-beda di batik, itu yang membuat indah, ya, itu. Tapi memang membuat warna banyak ini juga butuh effort, karena berapa kali dicelup, tapi hasilnya lebih indah. Jadi waktu yang diinvestasikan untuk ikut di forum pembauran kebangsaan ini, insya Allah akan membawa keindahan. Kira-kira itu. Yang ketiga, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan. Jadi kebijakan-kebijakan ini kesbangpol, ya, tolong selalu diupdate kebijakan apa, dan memberikan rekomendasi yang konkret. Ada nggak saran-saran, misalnya pada saat 17 Agustus gitu, ya, pakai baju daerah, apakah kemudian kesempatan juga untuk mengenal
budaya Nusantara misalnya, Pasumpah Pemuda dan lain-lain ya. Gitu. Karena inilah beberapa rekomendasi konkret yang ingin kita wujudkan. Lanjut, kalau kita melihat latar belakang dari FPK, ya pertama tentunya adalah ya tadi keanekaragaman, pluralisme, kemajemukan ya. Jadi kemudian persamaan senasib seperjuangan, ya bahwa kita dulu ya berjuang untuk Indonesia. Indonesia itu adalah entitas yang sifatnya itu sangat istilahnya Indonesia kalau kata Bung Karno bukan geographic entity. Indonesia bukan sekedar dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Indonesia adalah semangat untuk mengesampingkan perbedaan geografis, perbedaan agama, perbedaan suku, tetapi karena yakin punya satu semangat perjuangan. Banyak yang berkata Indonesia itu bukan nation state. Karena nation state itu jelas gitu ya, misalnya apa ya, kayak kita lihat di beberapa negara-negara di belahan dunia yang lain ya, mereka mencari kesamaan suku tadi, kesamaan kebangsaan nation. Kalau kita bilang, kalau ngomong bangsa, kita bangsa Indonesia, suku oke. Tapi semua suku berbaur menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Itulah yang kemudian membuat kita punya semangat kebineka, sebenarnya kebineka tunggal ika. Jadi semangat beragam tapi tetap satu. Lanjut. Nah oleh karena itu tindakan nyata FPK tadi, semangat kita tadi, kalau salam pembauran kebangsaan gimana? Salam pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mewujudkan itu tadi, bagaimana membangun interaksinya, saling mengenal, saling memahami. Bahkan yang menarikan nggak selalu harus dari situ, bisa dari berbagai mahasiswa, dari berbagai latar belakang bisa menarikan gitu ya. Kemudian juga mengawal Pancasila sebagai ideologi negara, mewujudkan peningkatan pendidikan dan juga supremasi hukum. Ya, tapi saya bersyukur sampai hari ini kalau untuk pembauran kebangsaan di Jawa Timur kita hidup guyup rukun satu sama lain, saling berdampingan. Tapi mari kita juga selalu bahwa ini bukan sesuatu yang otomatis, harus terus dipupuk, harus terus dirawat. Waktu saya dulu menjadi bupati, setiap pergantian tahun di pendopo kita mengadakan doa lintas agama. Terus ditanya, Pak, sebenarnya urgensinya apa ya? Karena di Trenggalek itu sangat dominan gitu, Muslim ya, 99% gitu. Ya. Dan juga kadang-kadang dicari ada Indo, ada agama-agama. Terus saya bilang betul, warga Trenggalek kalau di sini nggak ada masalah. Saking justru majoritinya nggak ada masalah gitu. Tapi mereka kan akan keluar juga jadi netizen atau merantau. Kalau kita nggak perkenalkan kepada mereka konsep keberagaman ini, bagaimana mereka bisa kemudian memahami itu? Gitu. Jadi ini bukan konsep jangan tunggu masalah baru dibahas, jangan tunggu masalah baru berbaur. Berbaurlah untuk menghindari masalah. Itu yang kita ingin lakukan. Jadi saya tidak panjang-panjang di sini, singkat. Inilah sebenarnya pentingnya FPK. Saya berterima kasih bahwa saya diberi kesempatan untuk ikut di Dewan Pembina FPK ini, dan tentunya saya harap rakerda ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konkret. Mohon Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur diberikan pendampingan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Salam pembauran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.